Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Di dalam dunia yang dipenuhi dengan pancaran petir, petir besar setinggi 100.000 kaki merobek langit seperti naga petir. Tampaknya mengandung kekuatan yang bisa menghancurkan dunia saat dia turun dengan kejam. Sebelum menyerang sosok Lindong yang duduk di udara, busur petir melompat di permukaan tubuh Lindong dan terus-menerus keluar masuk pori-pori di sekujur tubuhnya. Rambut aslinya yang hitam telah berubah menjadi perak karena mandi di bawah cahaya petir. Pada saat ini Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya akan hancur berantakan. Namun dia mengandalkan tekadnya untuk secara paksa mempertahankan tubuh fisiknya di batas antar dihancurkan dan mempertahankan integritasnya. Saat dia mempertahankan tubuhnya dalam batas ini, perubahan yang agak misterius tampaknya terjadi dengan tenang. Jika bisa mengintip ke dalam tubuh Lindong, akan terlihat bahwa tubuhnya ditutupi dengan pola petir perak yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, raungan marah yang dipenuhi dengan keengganan tiba-tiba bergema dari dalam jiwa Lindong. Kesadarannya yang kabur menguatkan dirinya saat jejak sinar matahari menembus lapisan awan hitam dan menyinari pikirannya yang suram. Mata tertutup rapat Lindong tiba-tiba terbuka pada saat ini. Cahaya petir yang terang melesat keluar dari dalam matanya saat raungan menggelegar tiba-tiba bergema. 99.999. Lindong tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan kembalinya kesadarannya. Mata itu berisi cahaya kilat saat mereka melihat langit yang dipenuhi petir. Dia meraung, "Turunkan petir terakhir." Segera petir yang tak terhitung jumlahnya perlahan bergoyang di langit yang jauh seolah-olah sebagai balasan atas aumam Lindong. Akhirnya ratusan ribu kaki petir besar mulai menggumpat. Seekor naga yang memekakkan telinga seperti raungan tiba-tiba terdengar. Orang hanya bisa menyaksikan petir besar di langit berubah menjadi naga petir yang berukuran ratusan ribu kaki. Tubuh besar naga petir itu bercokol di udara. Mata petir besar itu berkedip dengan kilat saat menatap Lindong di bawah. Pemandangan ini cukup untuk mengejutkan seseorang sampai merasakan hawa dingin di dalam hati seseorang. Namun Lindong tanpa rasa takut saat tatapannya bertemu dengan naga petir. Beberapa saat kemudian, sudut mulutnya terangkat saat senyuman gila mulai muncul. Segera setelah itu dia perlahan-lahan mengulurkan kedua tangannya seolah-olah dia menyambut kemarahan terakhir dari petir. Naga petir tampaknya telah merasakan provokasi Lindong. Petir menari gila-gilaan di atas tubuhnya yang besar sebelum tiba-tiba turun. Segera naga petir bersiul ke bawah. Dunia ini tampak bergetar saat tubuhnya melesat keluar. Momentumnya seolah mampu menghancurkan dunia. Lindong mengulurkan tangannya saat senyum di bibirnya semakin menggila. Naga petir yang sangat besar disertai dengan bayangan besar pada akhirnya itu dengan kejam menabrak tubuh Lindong yang tak berdaya seperti meteorit jatuh. Suara yang dalam bergema di langit. Tubuh Lindong praktis hancur pada saat tabrakan. Darah menyebar dan bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Naga petir bersiul lewat. Hanya ketika melakukan kontak dengan tanah, aumam naga akhirnya memudar. Saat kembali ke tanah, sekelompok kabut berdarah perlahan melayang di belakangnya. Kabut berdarah diam-diam melayang di langit. Keadaan ini berlangsung lama tanpa disadari. Tiba-tiba cahaya petir melintas dan muncul di dalam kabut berdarah karena banyak busur petir yang padat muncul sebelum menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama yang berdarah harus mulai menyusut. Akhirnya itu benar-benar memasuki siluet bahwa pola petir telah terbentuk. Darah dan daging berkumpul dengan cara yang misterius. Pada akhirnya cahaya perak menyala dan tubuh yang hampir sempurna langsung bangkit dari kilat yang berkedip-kedip. Penampilan sosok ini persis sama dengan Lindong. Namun ada aura baik yang sulit untuk digambarkan dipancarkan secara diam-diam. Rasanya seolah-olah seseorang menghadapi kekuatan petir ilahi. Lindong menunduk.
Dia melihat tubuh fisik ini yang diciptakan dari mengalami 100.000 petir. Pada saat ini dia tidak lagi merasakan ketakutan sedikit pun terhadap petir yang mengandung energi liar dan kekerasan ini. Sebaliknya dia merasakan keintiman yang aneh terhadap mereka. Sebuah cahaya petir berkedip dalam mata Lindong. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan meraih petir yang jatuh di depannya. Petir itu tidak membahayakannya saat bersentuhan dengan tangan Lindong. Energi yang awalnya bangga dan tidak dapat dijinakan muncul selembut domba saat diam-diam berputar di tangannya. Lindong menyaksikan petir yang berputar pelan di telapak tangannya saat senyuman muncul di sudut mulutnya. Setelah itu dia melihat ke langit yang tertutup petir. Petir di langit berdesir segera setelah itu berubah menjadi pusaran besar petir. Sebuah sambaran petir ditembak jatuh dari tengah pusaran. Di tengahnya ada simbol kuno. Itu turun dan akhirnya muncul di depan Lindong. Lindong menatap simbol petir kuno yang muncul di hadapannya. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kegembiraan liar di matanya. Tawa yang sangat bahagia dan hangat bergema di seluruh dunia ini bersama dengan Guntur. Karena dia tahu setelah mengalami 100.000 petir yang mengarah pada penciptaan tubuh petir, dia sekarang akhirnya memperoleh pengakuan dari simbol leluhur petir. Pada saat ini simbol leluhur petir berkedip dengan kilat saat diam-diam melayang di depan Lindong. Bahkan dengan ketenangan yang terakhir, tubuhnya tanpa sadar gemetar karena kegembiraan saat dia melihat simbol leluhur petir dari dekat. Meskipun dia bersemangat, Lindong tidak mengulurkan tangannya. Ini karena dia tahu bahwa mendapatkan pengakuan dari simbol leluhur petir tidak berarti dia telah berhasil. Masih ada simbol leluhur melahap di dalam tubuhnya. Jika simbol leluhur petir diserap ke dalam tubuhnya, kekuatan kedua simbol leluhur pasti akan saling menolak. Hasil dari penolakan timbal balik ini adalah sesuatu yang Lindong tidak akan mampu bertahan tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya sekarang. Lindong hanya bisa melihat simbol leluhur petir yang hanya berjarak satu genggaman. Setelah itu dia berteriak dalam pikirannya. Sepertinya dia jelas menyadari bahwa konsistensi dari dua simbol leluhur melibatkan beberapa resiko. Oh, kau telah mendapatkan pengakuannya. Sungguh orang yang beruntung. Suara Malasian sekali lagi terpancar. Suara ini menyebabkan Lindong menggertakkan giginya sedikit. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Kekuatan simbol leluhur sangat sombong. Jika orang biasa hanya mendapatkan satu dari mereka, dia akan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Secara alami tidak mungkin untuk memiliki yang kedua. Ucap Yan, tentu saja jika kau mampu mencapai kekuatan pemilikku leluhur simbol, tidak akan sulit bagimu untuk secara bersamaan menggunakan kedelapan simbol leluhur. Kau beruntung telah mendapatkan simbol leluhur melahap terlebih dahulu. Kekuatan melahap dianggap sebagai kekuatan akomodatif terbesar di antara 8 simbol leluhur yang agung. Meskipun masih ada resiko besar dalam mencoba mengakomodasi simbol leluhur petir, untungnya kau juga memiliki batu leluhur. Batu leluhur? Apakah batu leluhur juga memiliki fungsi seperti itu? Tanya Lindong terkejut. Alasan penciptaanku saat itu adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kekuatan dari 8 simbol leluhur yang agung. Suara samar-samar Yan mengandung kebanggaan yang tidak bisa disembunyikan. Meskipun aku belum memulihkan semua kekuatanku, hanya ada simbol leluhur melahap dan simbol leluhur petir di dalam tubuhmu seharusnya tidak mustahil untuk menjaga keseimbangan di antara mereka. Mata Lindong mengungkapkan beberapa kegembiraan setelah dia mendengar kata-kata ini. Baiklah, biarkan pikiranmu tenggelam ke dalam istana Niwamu. Setelah itu terima simbol leluhur petir. Kami akan bertindak bersama untuk menjaga keseimbangan antara dua simbol leluhur yang agung ini. Selain itu, energi mentalmu yang belum berkembang jauh sebelumnya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk tumbuh. Kegembiraan di mata Lindong menjadi lebih padat. Energi mentalku juga bisa diperkuat. Budidaya energi mental Lindong cukup aneh. Meskipun Xiaodao tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk bakat energi mentalnya, tampaknya itu telah memasuki kemacetan setelah lompatan besar. Oleh karena itu sulit baginya untuk memiliki terobosan lain. Hal ini menyebabkan Lindong merasa sedikit canggung. Alasan mengapa energi mentalmu belum berkembang adalah karena itu mendukung simbol leluhur melahap.
Namun itu tidak hanya melahap energi mentalmu tanpa imbalan. Ini lebih mirip dengan semacam akumulasi. Setelah waktunya matang, ia akan mengembalikan semuanya kepadamu. Selanjutnya energi mental yang akan dikembalikan akan menjadi lebih kuat. Ucap Yan. Aku mengerti. Ucap Lindong berhenti ragu-ragu sambil menganggukkan kepalanya. Tubuhnya duduk di udara saat dia menutup matanya dengan erat. Segera setelah itu cahaya menyebar dari alisnya sementara simbol leluhur petir yang melayang di depannya juga berubah menjadi cahaya petir yang menerpa kepalanya. Lindong dengan cepat mengikuti saat simbol leluhur petir memasuki istana Niwa miliknya. Interior istana Niwanya seperti dunia kecilnya sendiri. Energi mental berdesir di dalamnya sementara lubang hitam diam-diam melayang di tengahnya, yang terus-menerus melahap semua energi mental yang memenuhi tempat itu saat diputar. Cahaya petir tiba-tiba memecahkan kedamaian kecil dunia ini. Itu seperti binatang petir yang jatuh yang secara biadab menyerang dunia kecil ini. Pada akhirnya perlahan-lahan menstabilkan dirinya di langit. Petir muncul saat simbol leluhur petir ini memasuki dunia kecil. Petir menyambar di langit dalam upaya untuk mendominasi segalanya dengan cara yang sombong. Sikap sombong dari simbol leluhur petir secara alami tidak dapat diterima oleh simbol leluhur melahap. Segera lubang hitam itu berputar saat cahaya hitam menyapu ke segala arah. Dua kekuatan besar terjalin di langit. Segera setelah itu fluktuasi energi yang liar dan ganas menyebar. Seluruh tempat tampaknya telah terbalik oleh kedua kekuatan ini. Lindong terdiam saat mengamati kekacauan ini. Dia akhirnya menyadari mengapa Moluo keberatan dengan keinginannya untuk memperbaiki simbol leluhur petir saat memiliki simbol leluhur melahap. Yan, lakukanlah, Lindong berkata tanpa daya. Jika dua orang besar ini terus seperti ini, istana Niwa miliknya akan dihancurkan dengan paksa. Iya, suara Yan terdengar dalam pikiran Lindong. Segera setelah itu cahaya putih lembut terbentang di dunia kecil. Setelah itu batu leluhur muncul di antara dua simbol leluhur yang agung. Segel keseimbangan. Tubuh Yan juga muncul dari dalam batu leluhur, kedua tangannya membentuk segel. Raungan rendah terdengar. Setelah teriakan Yan terpancar, adalah mungkin untuk melihat dua utas cahaya putih tiba-tiba keluar dari telapak tangannya. Satu terhubung ke simbol leluhur melahap sementara yang lain terhubung ke simbol leluhur petir. Segel cahaya yang sangat rumit dan tidak jelas perlahan terbentuk di mana dua utas cahaya berpotongan. Setelah dua simbol leluhur yang agung berangsur-angsur menjadi tenang, Lindong tiba-tiba merasakan bahwa simbol leluhur melahap tiba-tiba mulai berputar lebih cepat. Lindong merentangkan tangannya saat dia melihat adegan ini. Dia bisa merasakan bahwa energi mentalnya melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan pada saat ini. Sementara energi mental Lindong melonjak, Yuan Power yang sangat kuat juga mulai melonjak di dalam tubuhnya seperti air banjir. Ada kilau perak tambahan di dalam Yuan Power-nya. Petir berkedip di dalam kekuatan Yuannya saat mengalir mengisinya dengan kekuatan ofensif tirani. Saat kekuatan Yuan bersiul, fluktuasi yang menakjubkan mulai meletus dari tubuh Lindong membuatnya tampak mirip dengan singa yang baru saja terbangun. Lindong diam-diam duduk di ruang kosong sementara Yuan Power yang agung berkumpul di sekitar tubuhnya seperti badai. Selain Yuan Power, energi mental yang perkasa juga berputar dengan suara siulan. Lindong dengan damai duduk di antara dua energi saat auranya mulai naik sedikit demi sedikit. Setelah jejak terakhir kekuatan Yuan dan energi mental memasuki tubuh Lindong, matanya yang telah tertutup rapat selama beberapa hari tiba-tiba terbuka. Menggunakan tangannya untuk mendorong ruang kosong, Lindong perlahan berdiri. Setelah dia berdiri, ada suara retak yang jelas dipancarkan dari dalam tubuhnya. Fluktuasi yang sangat ganas menyertai suara retakan yang jernih itu. Seolah-olah binatang purba dan ganas akhirnya terbangun dari tidurnya. Saat ini, kau seharusnya sudah melangkah ke tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Dan kau hanya selangkah lagi dari tahap kematian mendalam. Ucap Yan muncul dan menatap Lindong. Tahap kehidupan mendalam yang sempurna ya? Ucap Lindong mengepalkan tangannya erat-erat. Jelas senyum puas juga muncul di wajahnya. Dia cukup senang dengan hasil pelatihannya. Tentu saja,
Kultivasi energi mentalmu juga memperoleh peningkatan terbesar. Lindong mengangguk sedikit. Dia tidak melakukan apapun, tetapi angin kencang tiba-tiba mulai mengamuk di sekelilingnya. Energi mentalnya tersapu dari istana Niwanya sebelum mereka berubah menjadi badai energi mental di sampingnya. Puncak master simbol ilahi awal. Lindong tersenyum. Jelas penguasaan energi mentalnya telah meningkat jauh lebih besar jika dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Level master simbol ilahi dibagi menjadi tahap awal dan lanjutan. Namun hanya 2 tahap ini saja sebanding dengan masing-masing tahap kehidupan dan kematian yang mendalam. Biasanya, jika energi mental seseorang mencapai puncak master simbol ilahi awal, seseorang akan sebanding dengan praktisi tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Dan jika seseorang melangkah ke master simbol ilahi tingkat lanjut, adalah mungkin untuk bertarung melawan ahli tahap kematian mendalam. Saat ini Lindong merasa tubuhnya seperti binatang prasejarah yang menakutkan. Kekuatan eksplosif dalam dirinya sepertinya mampu menghancurkan setiap rintangan di depannya. Aku seharusnya menghabiskan waktu sekitar 2 bulan di tempat ini. Sudah waktunya untuk pergi, ucap Lindong merenggangkan pinggangnya dengan malas. Pada saat ini di dunia guntur, matahari petir besar yang semula 10.000 kaki telah menghilang. Petir memberi interior dunia guntur. Namun sepertinya energi di dalam dunia guntur ini telah berubah jauh lebih kacau. Ruang beriak dan sosok Lindong perlahan muncul. Lindong melihat sekeliling dan menyadari bahwa dunia guntur saat ini sangat kosong. Selain itu energi kacau di dalam dunia guntur menyebabkan dia sedikit mengerinyit. Sama seperti Lindong mengerutkan alisnya, cahaya perak tiba-tiba melintas melewatinya. Akhirnya itu berubah menjadi sosok yang bersinar. Itu adalah Kaisar Petir. Lindong, ketika kau melihat pesan ini, itu berarti kau telah berhasil menguasai simbol leluhur petir. Hahaha, selamat. Aku benar-benar ingin melihat masa depanmu. Sekarang kau memiliki 2 simbol leluhur. Sayangnya, aku tidak punya waktu lagi. Saat ini aku akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Energi dunia guntur ini juga menghilang dan ini membuatnya tidak stabil. Oleh karena itu aku telah mengirim gadis kecil itu terlebih dahulu. Ini adalah skala jiwa roh Yuan yang dia tinggalkan untukmu. Kau dapat menggunakan ini untuk mencarinya setelah kau pergi. Suara Kaisar Petir baru saja terdengar ketika cahaya biru melesat ke arah Lindong. Setelah itu berubah menjadi skala biru yang muncul di depan Lindong. Meskipun kau memiliki 2 simbol leluhur yang hebat, kau masih cukup lemah. Ingatlah untuk tidak mengekspos dirimu dengan mudah. Jika tidak, pasti akan ada Yimo yang memburumu. Akan sangat sulit bagimu untuk melindungi 2 simbol leluhur itu dengan kekuatanmu saat ini. Hahaha, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Semoga kau dapat membalikan keadaan ketika dunia menghadapi bencana lain di masa depan. Aku percaya pada pilihan leluhur simbol. Pada saat ini, gambaran di depan Lindong perlahan berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Mantan pemilik simbol leluhur petir yang pernah dikenal di seluruh dunia telah benar-benar menghilang. Ekspresi Lindong rumit saat dia menatap bintik-bintik cahaya yang berhamburan. Segera dia dengan hormat membungkuk padanya, memberinya rasa hormat yang harus dibayar oleh anggota generasi yang lebih muda kepada seseorang yang lebih tua. Kaisar Petir, semoga kau beristirahat dengan tenang. Lindong mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia mengepalkan emosinya dan sekali lagi melirik dunia guntur yang kacau ini. Dengan gelombang lengan bajunya, ruang menjadi terdistorsi dan tubuhnya juga dengan cepat menghilang. Dunia guntur ini sekali lagi tidak memiliki kehidupan setelah Lindong menghilang. Kekuatan kacau hanya akan menunggu kehancuran pada akhirnya. Pada saat ini di Aula Petir, tidak ada lagi orang di sini ketika Lindong kembali ke tempat ini. Jelas semua pencari harta karun telah meninggalkan tempat ini setelah 2 bulan. Aku harus mencari Lingsan dulu. Tubuh Lindong bergerak setelah melihat ini. Dia bergegas keluar dari Aula Petir dan hendak keluar ketika awan badai tiba-tiba berkumpul di langit. Raungan guntur liar dan keras bergema di tempat itu. Uji coba petir angin, Lindong langsung terkejut saat menyaksikan pemandangan yang familiar ini.
Segera dia tersenyum, mengingat peningkatan dalam budidaya energi mentalnya. Seharusnya ada percobaan petir angin. Namun di ruang misterius itu, tidak ada percobaan petir angin yang bisa muncul. Sekarang setelah dia meninggalkan tempat itu, pengadilan segera datang mencarinya. Berapa banyak ujian petir angin yang ditumpuk bersama. Lindong mengungkapkan ekspresi aneh. Dia telah melompat dari 4 segel master simbol surga langsung ke puncak master simbol ilahi awal. Berapa banyak ujian petir angin yang harus dia alami? Lindong tersenyum dan menggelengkan kepalanya setelah memikirkan hal ini. Namun dia benar-benar mengabaikan ujian petir angin yang bertumpuk di langit. Tubuhnya bergerak saat dia langsung bergegas keluar dari aula petir. Petir liar dan ganas yang tak terhitung jumlahnya datang bersiul ke bawah setelah Lindong bergegas keluar. Mereka semua datang mengejarnya. Enyah, Lindong berhenti sebelum dia tiba-tiba berbalik. Cahaya petir melintas di matanya sebelum teriakan tiba-tiba dipancarkan dari dalam mulutnya. Adegan aneh segera terjadi setelah teriakan Lindong keluar dari mulutnya. Orang bisa melihat bahwa petir yang bersiul ke bawah tiba-tiba membeku sebelum terbang kembali dengan kecepatan yang mengejutkan. Dari kelihatannya seolah-olah mereka telah menyaksikan makhluk yang sangat mengerikan. Pada saat ini berbagai percobaan petir angin bergoyang-goyang di langit. Akhirnya mereka anehnya tersebar dengan cara yang pahit. Semua yang disebut petir murka ilahi ini sama seperti bawahan yang tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lindong yang merupakan pemilik simbol leluhur petir. Lindong melihat awan badai yang menghilang itu sebelum dia mengangkat sudut mulutnya. Mungkin dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang bisa menjalani ujian petir angin dengan cara seperti itu. Lindong tersenyum saat memikirkan ini. Setelah itu tubuhnya dengan cepat bergegas ke depan. Sesaat kemudian, dia keluar dari gua petir dan muncul kembali di wilayah laut petir langit. Pikirannya tiba-tiba tersentak saat dia meninggalkan gua petir. Dia mengepalkan tinjunya saat Yuan Spirit Show Scale yang diberikan Mulingsan kepadanya mulai bergetar. Segera setelah itu suaranya yang agak cemas terpancar dari dalamnya. Saudara Lindong, jangan datang ke pulau petir langit di wilayah luar laut petir langit. Gerbang 9 tenang, aula langit misterius dan 3 orang dari gerbang Yuan itu menunggumu di sana. Aku telah terjebak oleh mereka. Selain itu, mereka memiliki bala bantuan yang lebih kuat di sepanjang jalan. Jangan datang. Senyum di wajah Lindong perlahan menghilang ketika dia mendengar suara jernih yang dipancarkan dari dalam timbangan. Ekspresi membunuh yang dingin dan tegas menggantikannya. Apakah mereka semua bersama? Ini juga menyelamatkanku dari kesulitan mencari mereka. Lindong bergumam pada dirinya sendiri sebelum ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin. Setelah itu dia bergerak dan berubah menjadi cahaya hijau, bergegas menuju langit dan dengan cepat menuju ke pulau petir langit. Pada saat ini seketika niat membunuh melonjak menuju awan. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Please jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oh ya, jangan lupa untuk share juga ya. Terima kasih udah selalu dukung Mihu. Sampai jumpa.